Shalom bagi Bapak Ibu Jemaat GSKI Perdatam yang kami kasihi. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan dan angkat pujian ini. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Lah banyak waktu yang sia-sia tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Kami ucapkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Di pagi yang indah ini, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh indah. Tuhan Yesus yang baik dan mulia. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berkumpul Bapa di tempat ini. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau serahkan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah ibadah pagi ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami buka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau katakan Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu saja. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita mau sujud di kaki Tuhan. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah
berdoa kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan berikan, kita percaya bahwa itu semua adalah yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu boleh sambil duduk kita mengangkat pujian ini. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, hanya satu kerinduanku, aku ingin sempurna seperti Engkau. Dan biarlah kami gunakan hari-hari ini dengan bijak, Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
dan jangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Pada hambanya kami silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, jemaat-Mu GSKI Perdatam, untuk beribadah kehadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah Engkau kekal hingga kekal. Kami bersyukur Bapa, oleh karena anugerah-Mu, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu perkataan yang hidup dan yang kekal, yang dapat menerangi perjalanan hidup kami. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, mengendalikan seutuhnya, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan dan layak di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, glory bagi-Mu ya Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan segala keagungan hanyalah bagi-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah menantikan Tuhan yang datang. Menantikan Tuhan yang datang. Yaitu dari Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 37.
Saudara, hidup di dunia ini mampir minum. Artinya hanya sesaat. Dunia adalah tempat berziarah menuju ke tempat kediaman yang sesungguhnya. Kita hanya sesaat saja di dunia ini. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hidup di dunia yang sesaat ini agar kita mempersiapkan diri dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kita di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 37. Mari kita simak bersama-sama. Yaitu judul perikop kewaspadaan. Ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dikatakan, hendaklah pinggangmu berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Tetap berikat dan tetap menyala. Artinya konsisten. Konsisten, berjaga-jaga, siap siaga, bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus masuk di kemuliaan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam hidup kita yang sesaat di dunia ini, diingatkan kepada kita agar kita konsisten, berjaga-jaga, siap siaga, bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus masuk di dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia sering memiliki gaya hidup yang tertuju kepada hal-hal kepentingan-kepentingan duniawi. Mereka hidup sembrono, ceroboh, tidak menghargai nilai-nilai rohani, tidak berjaga-jaga, tidak mempersiapkan dirinya untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang tidak berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan benar, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka hari Tuhan tiba-tiba datang menjadi seperti jerat bagi mereka. Ya, itu terambil dari Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan saran oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Diingatkan bahwa mereka yang hidup untuk tujuan kepentingan-kepentingan duniawi, tidak berjaga-jaga, tidak mempersiapkan diri dengan benar, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka hari Tuhan tiba-tiba datang menjadi seperti jerat bagi mereka. Seperti halnya contohnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh waktu membuat bahtera, semuanya mereka makan, minum, kawin, mengawinkan, tidak peduli dengan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai saatnya hari Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, maka semuanya mereka dibinasakan. Coba kita ambil dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 29.
Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Dan juga mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semuanya. Kedatangan Anak Manusia menjadi seperti jerat bagi mereka. Demikian juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Lot, ya, demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan, minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, maka turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi orang yang berjaga-jaga, yang mempersiapkan diri dengan benar, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, siap siaga, mereka akan berbahagia pada hari Tuhan Yesus Kristus datang pada dalam kemuliaannya. Mereka akan berbahagia karena mereka akan masuk di dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan di dalam Wahyu 16, di dalam Wahyu 16 ayat 15, saudaraku, Wahyu 16 ayat 15, yang berbahagialah yang memperhatikan pakaiannya. Berbahagialah yang memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakainya berarti sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, berjaga-jaga, bersiap-siap, siaga, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga olehnya mereka akan masuk dalam kemuliaan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam sikap berjaga-jaga. Yaitu, pertama, sikap berjaga-jaga, siap siaga, jangan ditunda. Sebab penundaan akan mengakibatkan warna jiwa semakin duniawi, karena akan terkontaminasi oleh dunia, sehingga olehnya tidak lagi mampu mengenal nilai-nilai kekekalan. Ya, jadi sifat berjaga-jaga, mempersiapkan diri dengan benar menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, jangan ditunda. Karena penundaan akan mengakibatkan warna jiwa semakin duniawi, terkontaminasi oleh dunia, sehingga tidak lagi mengenal nilai-nilai kekekalan, tidak mampu lagi mengenal nilai-nilai kekekalan. Dan kedua, saudaraku, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kita mari baca bersama-sama dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan.
Jangan kita mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Jikalau kita mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Semua yang ada di dalam dunia ini bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Dunia sedang lenyap dengan isinya. Namun yang mengikuti kehendak Allah akan kekal, hidup kekal selama-lamanya. Yang mengikuti kehendak Allah hidup kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiga, sikap berjaga-jaga. Janganlah kita bersahabat dengan dunia ini. Sebab jika kita bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita musuh Allah. Bersahabatan dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Itulah dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah sikap memperhatikan hidup kita, mempersiapkan hidup kita dengan benar, berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita menjadi musuh Allah, saudaraku yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian keempat, dalam kehidupan yang singkat ini, bangun kehidupan rohani. Bangun kehidupan rohani, yaitu berinteraksi dengan Tuhan kita Yesus Kristus secara kontinu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui doa, perenungan firman Kristus, kemudian pujian penyembahan. Itulah sarana kita membangun relasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Karena jikalau kita membangun relasi dengan Tuhan secara terus-menerus, ya, maka kita menjadi bejana yang semakin indah dan berharga di mata Tuhan. Sehingga kelak apabila anak manusia menyatakan dirinya, kita akan masuk di dalam kemuliaan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sikap berjaga-jaga, siap siaga, mempersiapkan diri dengan benar, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus agar masuk di dalam kemuliaannya yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memperhatikan hal-hal seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu supaya jangan menunda. Penundaan akan mengakibatkan warna jiwa semakin duniawi, karena kita akan terkontaminasi oleh dunia. Kita tidak mampu lagi mengenal nilai-nilai kekekalan. Jangan menunda, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa kita jangan mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Karena kasih akan dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Dunia sedang lenyap dengan isinya. Tetapi yang mengikuti perintah Allah, yang hidup di dalam kehendak Tuhan, maka hidup kekal selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Jangan bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia menjadikan diri kita musuh Allah. Dan yang paling sangat penting, saudaraku, tetap hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, pujian penyembahan, perenungan firman Kristus, maka kita akan menjadi bejana yang indah, yang berharga di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita akan masuk di dalam kemuliaan yang kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghampiri Engkau Bapa di tempat kudus-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengingatkan kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri dengan benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kemuliaan kekal, hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang harus kami perhatikan supaya kami tidak menunda di dalam sikap hidup berjaga-jaga, dan juga supaya kami tidak bersahabat dengan dunia. Karena persahabatan dengan dunia akan membuat diri kami menjadi musuh Allah. Dan supaya kami tidak mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau kami mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dunia sedang lenyap dengan isinya. Namun yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, biarlah kami tetap hidup yang bergaul intim dengan Engkau Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan, sehingga kami menjadi bejana yang indah, yang menjadi bejana yang indah berharga di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk melakukan semuanya ini, karena di luar Engkau Tuhan kami tidak akan mampu melakukannya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan pada kesempatan ini juga Tuhan kami hendak menaikkan pokok-pokok doa ya Tuhan. Kami hendak berdoa buat Bapak Pendeta Erastus Sabdono, Ketua Sinode GSKI Rehoboth. Tuhan, kami bawakan hamba-Mu ini ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya ya Tuhan. Memberkati istri, anak-anak, menantu, dan juga cucunya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, sehingga lewat pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, yang berasal daripada tata Allah yang maha tinggi, membawa jemaat-Mu untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan. Hamba-Mu yang sedang dalam proses pemulihan pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, sukacita tetap tinggal di dalam hati dan pikirannya. Sehingga selama dalam proses pemulihan oleh damai sejahtera yang ada di dalam hidupnya, yang berasal dari Roh Kudus-Mu, akan mempercepat pemulihan organ-organ tubuhnya yang lemah, yaitu kaki kiri dan tangan kirinya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh terus hanya berharap kepada-Mu, mengandalkan Engkau Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya, roh, jiwa, dan tubuhnya ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Demikian juga Tuhan buat istrinya Ibu Ani dan juga anak-anak, menantu, dan cucunya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, menyertai memberkati mereka semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta David Adam yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat-Mu di GSKI Perdatam pada saat ini Tuhan, sebagai wakil gembala daripada Bapak Pendeta Ferry Kencem. Tuhan,
memberikan hikmat yang daripadamu atas hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya ya Tuhan. Demikian juga buat istrinya Ibu Hera dan juga putrinya Dian. Kami serahkan ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di GSKI Perdatam Tuhan. Kami serahkan ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Tuhan berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah atas mereka semuanya. Berkat-berkat rohani khususnya maupun berkat-berkat jasmani Bapa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan kuasa Tuhan yang sungguh tak terbatas Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bagi yang mengalami pergumulan pada saat ini juga Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, glory bagi-Mu ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mari kita angkat tangan kita angkat hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita, Immanuel, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita, mewarnai hidup kita, sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita dari kekal hingga kekal. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, Jemaat GSKI Perdatam. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.